kan manusia itu segambar dan serupa. Lah, itu jelas. Bapak yang membikin. Bukan Allah itu serupa dengan manusia, menciptakan manusia segambar dan serupa. Nah, itu kan Bapak sendiri yang bikin kan. Padahal orang Yahudi tidak memahami kitabnya begitu. Ya enggak tahu, saya enggak kenal dengan orang Yahudi. Ya makanya Anda kan menggunakan kitabnya orang, Pak. Makanya harus pelajari dulu kitabnya orang, jangan pakai doktrin gitu loh, Pak. Itu bukan doktrin. Lalu apa? Tadi katanya jiwanya sudah jadi daging. Begini, saya menceritakan sedikit ya. Saya bukan doktrin Alkitab ya. Saya tidak pernah memahami dengan doktrin. Saya kultusnya kultus Roh Kudus. Itu saja. Apalagi tuh Roh Kudus, Pak? Itu lebih parah lagi tuh. Apalagi tuh? Lebih parah. Ya, menurut kamu mungkin lebih parah. Iya, Roh Kudus ini apalagi nih, Pak? Roh Kudus. Iya, mau jelaskan gimana? Dari tadi saya sudah jelaskan juga nggak masuk di otakmu gimana sih? Itu kan mencela dia. Mencela jadinya. Karena Bapak mencoba untuk sudah bilang Allah itu di dalam kekristenan itu Bapa mewakili raga manusia. Firman itu mewakili jiwa manusia. Roh Kudus mewakili roh manusia. Saya ini 3, tetapi ada di dalam 1. Keren nggak ada 3, cuma 1 gitu loh. Iya, Keren ada 3. Pada saat Keren ini berpisah antara roh dan jasad, jasadnya Keren jadi apa? Ya mati, karena mati. Saya nah, sekarang Bapak Tuhan Anda itu yang di atas, yang sejatinya 3 pribadi, ketika dia turun ke bumi, ya kan? Ya. Rohnya Yesus ini kan roh Tuhan Anda kan? Iya. Nah, berarti di atas tidak punya roh, di atas itu jadi bangkai, Pak. Loh, gimana? Setelah firman bagaimana? Bapak menganalogikan Tuhan Anda sendiri dengan diri Anda. Belum lagi saya berbicara mengenai kotoran yang ada di lambung Bapak itu. Itu sebagai apa dalam konsep Tuhan Anda? Di dalam Bapak, kotoran di dalam Bapak bagaimana maksudnya? Nggak Bapak kan di saudara Karen ini kan ada di dalam. Itu apa posisinya di dalam konsep Tuhan Anda? Kalau Allah Bapa enggak ada di mana? Lah, kenapa Anda menganalogikan pencipta dengan Anda yang punya Kenapa? Di dalam Alkitab sendiri Allah tertulis seperti itu, bahwa Allah menciptakan manusia itu seturut. Anda punya kotoran dalam lambung. Berarti Tuhan Anda juga punya kotoran gitu ya? Ya kalau Yesusnya mungkin iya ada nya. Kalau Bapa enggak ada tertulis ada nya. Ini semakin kacau. Semakin kacau ini. Tuhan ada nya, Yesus ada nya. Ini makin kacau. Kalau konsep Allah apa ada nya, sebesar apa tainya gitu kira-kira? Nah, itu dia makanya konsep Anda yang buat karikatur sendiri. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar. Kok jadi bayi? Ini masalahnya di situ, Pak. Masalahnya itu konsep karikatur yang Anda buat tentang penciptaan dan bumi itu semua serba akal-akalan. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tapi tiba-tiba muncul agama dari barat, mengajarkan kepada saudara Karen bahwa Tuhan itu pernah jadi bayi, pernah disunat, pernah netek, bahkan pernah jadi mayat. Ini ajaran dari mana yang kayak gini Bapak dapatkan? Tidak mungkin dari Yahudi, tidak mungkin dari Yesus, murni dari barat ajaran ini. Itu loh. Makanya ketika Bapak berbicara mengenai konsep ketuhanan, belepotan. Dibilang 1 Tuhan tapi 3, dibilang 3 tapi 1 katanya. Itu dia, Pak. Belepotan, Pak. Kenapa? Karena serba akal-akalan saja. Karena tidak berfokus kepada pengajaran Yesus. Coba Kristen ini berfokus pada ajaran Yesus. Pasti orang-orang Kristen ini tidak ada yang memenuhankan kemudian manusia Yesus. Apalagi kalau kita lihat Maria. Maria ini manusia. Masakan Tuhan melahirkan manusia? Manusia melahirkan Tuhan. Ini masuk dalam konsep dewa-dewa. Kalau ajaran para nabi tidak ada yang kayak gitu, Pak. Tuhan datang, inkarnasi jadi manusia. Ini ajaran dewa. Itu bukan ajaran Abraham. Tidak pernah diajarkan keturunan Abraham ajaran itu. Itu murni ajaran dari barat. Seperti itu, Pak. Pak, silakan Pak. Ya, Jum.
Kenapa Mbak Permen? Dari malam tadi malam udah habis ku tanya lagi. Kenapa Permen? Permen ngomonglah. Iya, Permen ngomong. Kali lama kau, nanti kotaku habis lagi. Lama kali kau cakap. Ya ngomonglah Permen. Beli pulsa lah sana, miskin kali kau. Permen. Naik komal sama Suma kok miskin sekali pulsamu. Apa kamu Tesa? Ngeluh-ngeluh di sini tidak ada pulsa Kurang ngapain naik? ajar kamu Tesa. Mengajar apa Permen? Ngajar makan permen? Apa makan kulit permen ini? Permen. Permen ada pertanyaan nggak Permen? Tadi malam dia banyak nanya ya. Permen ini Wanes, JO, Yesus on off. Oh. Mau nanya Jum. Nanya, pulsamu cukup nggak kalau mau nanya? Masalahnya masuk nggak nanti kalau dijelasin? Takutnya nggak masuk. Apa kamu Tesa? Ini hina-hina orang, saya banyak uang Tesa. Ya sudah sana beli pulsa banyak-banyak baru nanya banyak-banyak tuh. Banyak uang kok ngoceh di sini nggak ada pulsa. Goblok. Dari tadi malam itu keluhannya nggak ada pulsa, tapi dia mengaku banyak duit kok. Banyak duit. Ngoceh di sini nggak punya pulsa, malu-maluin saja kau dasar oneng. Oneng. Gak usah Yesus kamu oneng. bilang goblok-goblok sama saya. Iya kau Yesus oneng. Tunggal dasar tuh. Penghuni neraka lu, Tritunggal. Iya, Yesus on off juga penghuni neraka. Baca Wahyu 22 di mana di situ ada Yesus on off. Ayo, kita bahas Wahyu 22 yuk. Atau sudah disobek sama Wanes itu? Iyalah yang bakal masuk neraka. Alkitab buat saya itu tisu toilet Yesus oneng. Dan ada pulsa, ngoceh, banyak mulut lagi, bodoh lagi. Loh, kok sesama Oten? Aduh, bukan Oten ini Yesus on off. Beda memang, beda. Males saya Jum, ada orang gila, males saya. Saya juga malas dengan orang miskin tidak ada pulsa tapi ngajak naik debat di sini. Dari tadi kok ngoceh saya orang. banyak uang. Oh ya sudah beli pulsa sana. Ya sudah beli pulsa sana permen. Beli permen sono. Sana beli permen lah. Udah Yesus on off. Cari tainya Yesus no. Kurang ajar Tritunggal. Iya, kalian memang apa penuhan tai Yesus itu. Sana cari tainya Yesus. Cari tainya Yesus tuh, dituhankan tuh kulutnya itu. Orang ada diskusi sama Suma, kok motong-motong lagi miskin pulsa lagi. Banyak nanya, nggak ada pulsa. Ya silakan kau ngomong sama Suma itu. Penghuni neraka kau. Kalian Yesus on off yang penghuni neraka mentuhankan tai Yesus. Kau pikir saya mentuhankan tainya Yesus? Bela dong aku Juma. Kau kenapa Bela dia? dong tainya Yesus dong. Bela dong kulutnya Yesus dong. Yes. Bela dong. Enggak, soalnya saudara Karin ini enggak nyembah manusia Yesus. Kalau Mbak Permen kan memang on off. Mau dia Yesus on off kok ngajar. Ngajar Yesus on off. Kok ngajar siapa? Bakar tuh kita Wahyu jangan kalian baca. Karena di kita Wahyu ndak ada Yesus on off. Nah tuh coba. Jadi kamu bela siapa Juma? Enggak ada bela. Pembelaan Suma. Enggak ada bela, cuman iya memang aneh sih, masa ada on off, Tuhan mati baru hidup lagi. Ya Yesus on off, Yesus tainya Tuhan. Taring tainya Tuhan itu dibikin Ya, jadi emang Tuhan. seperti itu. Iya tainya Tuhan itu lebih mahal daripada emas itu, bodoh. Dasar Yesus on off kalian. Malu-maluin saja di komal. Ngaku nggak ada pulsa lagi. Nah itu dia. Udah kere naik di komal lagi. Cari koin saja kau. Oh, sudah. Aku yang salah.
Pulsa saya itu habis, banyak Iya, habis. beli Nasabah naik saya beli banyak. pulsa banyak-banyak, Bu. Kalau mau naik komal begini, jangan ngeluh di sini bikin malu. Yesus on off saja kau. Udah Yesus on off memalukan. Kau naik tanpa pulsa lagi ke sini. Saya udah ngomong sama Suma, kau potong-potong aja bilang orang neraka apa segala macam. Yesus on off mana ada di surga. Sudah. Aku Ya emang yang kamu salah penghuni dia. neraka. Kau aja mukamu aja kayak permen telanjang itu. Yang sampai kolornya lagi naik ke sini nih. Wajahmu saja kayak pramuria ini permen. Males lah aku Jum, nanti aja Jum. Iya, turunlah sana jual itu, cari pulsa dulu lah. Jual tempekmu itu dulu. Astagfirullah. Astagfirullah. Biar naik. Sudah ada jual tempe, baru naik beli pulsa, bahas itu Yesus on off lah. Astagfirullahaladzim. Kalau naik-naik ngoceh-ngoceh saja. Saya ada diam-diam dari tadi loh, ngoceh saja permen. Permen Kenapa telanjang. kamu yang panas? Juma aja nggak Loh, panas, saya naik. Kok tadi ngoceh apa sama saya? Keren-keren kenapa? Keren kenapa? Tritunggal kenapa emang? Tritunggal ada kebenarannya di Alkitab. Yesus on off nggak ada kebenaran. JO nggak ada kebenaran, iblis. Kalian mengatakan Allah Ishak Abraham itu adalah iblis. Menurutmu begitu? Kita tendang semua kalian nanti nih JO Yesus on off ini. JO Udah itu bukan miskin. Jason on off Kamu rupanya. kurang ngajar ngomong Yesus, saya. kalau JO itu Yesus on off. Kadang on, kadang off. Tainya aja yang on off juga. Lagi diburu tuh sama permen Gojek itu, mau dibuka beli apa, mau buat beli pulsa. Nggak ada pulsa dia itu, mau cari tainya Yesus mungkin. Orang ada diskusi sama Suma, kok naik lagi dengan bicaramu yang bilang Tritunggal masuk Kamu nggak neraka. mau ngalah laki-laki. Saya enggak mau ngalah sama lonte yang permen Gojek ini. Kau tahu permen Gojek ini maksudnya apa? Diisap-isap sama banyak orang ini permen Gojek ini. Kamu nggak bela saya Jum. Alah, kok bisa bela sama Suma? Kamu Suma Gojek. Tadi Oh, Suma tadi penikmat permen Gojek ya? Tadi kenapa nyindir Tritunggal? Orang lagi diskusi langsung Tritunggal penghuni neraka, ya marah lah orang. Allah Akbar. Nih permen Gojek ini dia nggak ngerti nih, dia kasih nama dirinya nih permen Gojek. Kau tidak tahu diisap-isap sama orang kau. Tahu permen Gojek nggak? Namamu aja udah ngeri, jijik saya lihatnya. Apalagi dengan Tahu, doktrin di warung Yesus banyak. only, Yesus on off, tainya aja Tuhan. Cuy, Tuhan kok bertai, berkulut. Kurang ajar kamu yang Perlawanan, meludah sama Ini saya. memang kurang ajar saya. Kau naik awal sudah kurang ajar sama saya. Kau bilang saya apa? Ayo, udah. Dasar permen Gojek nih. Atau mau Semangat kak, semangat kak. atau mau saya kasih timer? Nah, saran saya buat apa Yesus only, Yesus on off, carilah tainya Yesus ke Israel itu lebih mahal dari emas. Kalau Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan ya. Buru-buru cari. Kencingnya itu masih, saya yakin kencing Yesus itu lebih berharga daripada kencing binatang apapun di dunia ini. Ya, batu bara itu sangat mahal loh. Kok hilang dia? Kenapa turun? Mana dia kabur? Ya, Aduh. turun. Kok turun? Nggak mungkin kepental. Ya teman-teman, kasih dulu permen Gojek, gip dikit biar dia semangat, biar ada perlawanan. Kayak kena ban nih karena ngomong kasar. Gak ada yang bela sama saya. Jadi, Oh, selama dia belum main PC, kalau tadi dia main PC, oh pasti ku piting, ku kasih selendang gunting tadi. Saya sudah jaga-jaga tangannya, kapan tangannya melayang, langsung ku banting dia, tenang aja. Dengan kan tadi dia nggak goyang-goyang, cuma mulutnya aja. Coba dia berani nyentuh tadi Mbak Permen, sudah, langsung ku ceng matanya. Telunjuk ini langsung tembus ke belakang. Untung aja dia nggak ini. Tadi ku perhatikan tinjunya kan. Saya Jum, kamu diam saja.
Iya kan dia belum ada ngancam mau mukul. Coba dia mukul tadi langsung ku pegang tangannya, ku pelintir dia tadi. Tapi dia cuman diam-diam aja, cuman mulutnya aja yang ngoceh. Saya udah jaga tangannya, kapan bergerak Dia tangannya tadi atau udah kurang kakinya. ajar sama saya. Tapi kan dia ndak mukul, ndak sempat. Saya jaga tangan sama kakinya, kapan bergerak langsung ku tikung dia dengan siku. Hampir ku siku mulutnya tadi. Iya, aku juga siap disalib demi permen Kojek. Nah, cuman kan dia tidak bergerak tadi kan. Ya biarlah, selama dia tidak memukul, ya itu kan belum termasuk penganiayaan. Tidak apa-apa. Nggak, soalnya juga dia emosi tadi karena dia tersudut kan, terpojok, nggak bisa mau jawab apa lagi. Kalau nggak di dalam HP saya pukul dia, Jum. Nah itu dia makanya. Sama, saya juga begitu. Untung saja di dalam HP. Coba tidak sentil mulutnya. Masa perempuan digituin kan? Nggak boleh sebenarnya. Wih, Bang Zuma selain bisa pintar berdiskusi, hebat juga Bang Zuma bisa masuk dalam HP ya. Iyalah. Ya, oke, kita lanjut diskusinya ya. Sudah cukup hiburannya. Jadi begini ceritanya Bu ya. Bu Permen. Bu Permen. Waduh, Bu nggak didengar. Halo, Jum. Iya. Aduh, saya ini HP-nya saya sambil charger ya, Jum ya. Iya. Jangan kemana-mana dulu. Tunggu teman kita naik lagi. Dia pergi ambil pisau itu di rumah. Tadi dia WA saya. Tunggu aku pulang dulu ke rumah ambil Bentar pisau ya, ke sini Jum, ya. lagi. Mau kemana? Orang dia mau cari obeng. Hmm. Mentang-mentang Bang Zuma lagi Zoom, dipanggil Zoom. Bukan charger. Jumnya udah. Permen ini nggak mau ngomong sama orang lain, maunya sama Bang Juma doang. Kamu jangan kemana-mana. Nah itu kan, maunya sama Jum doang. Aku jangan kemana-mana katanya. Iya, aku di sini. Aku masih di sini. Ya wana baka. Amus Kristen atau Islam? Kristen kan ya? Amus sobat. Amus Oten, Black Sweet, aduh muncul pula yang ginian. Ya, Oten, Kristen. Amos. Iya, apa Bang Handi? Ada yang mau disampaikan Bang? Ada, aku mau bertanya sama Bang Juma. Ini aku pernah belajar makrifat. Ah, makrifat. Lah bagus juga. Ya benar, Iya. belajar. Katanya Bentar lah aku dulu. mau mencari. Jum, chargerku nggak ketemu nih. Nanti aja lah malam minggu saya naik lagi, Jum. Di sini aja. Nanti aku diambil sama yang lain, gimana dong? Baterai saya ini cuman 12, Jum, mana cukup. Nggak apa-apa. Daripada diambil sama orang lain, akunya gimana dong? Jadi apa diambil oleh Sopi Katul? Ayo. Sopi Katul udah berbaju oranye itu. Iya sih, nanti si Rasmi datang lagi, nanti saya nggak ada. Makanya di sini aja, nanti aku diambil sama yang lain, gimana dong? Iya juga ya, si Rasmi. Saingannya Rasmi nih. Rasmi Bu Darni tuh bertiga tuh. Udah Jum, itu sama yang lain aja lah, Kristennya saya mau nyari charger dulu ya Jum ya. Iya. Kamu jangan kemana-mana ya. Iya. Ya mau kemana-mana emang. Tawalas. Aku di sini. Aku di sini menunggumu. Aku.
Bang Iya. Zuma bukan idola ini aja ya, wanita muslim aja ya. Ternyata wanita Bu- hotel juga. Oh, jangan salah. Lucu ya. Kemarin si Ica ya, sampai kalau nggak dapat signal manjat pohon demi untuk dengerin Bang Juma loh. Gitu ya Bang Andi. Ya itu informasinya begitu. Ya, kamu lu jangan ngomong-ngomong masalah makrifat segala, lu istilah apa sih lu Pak? Kamu bingung saya. Nah, Iya benar. Aku Bingung saya, Jom. Pak Satu Ustadz. saya hilang. Kartunya hilang. sama atasan pondok lagi aku. Sisi banyak nih. makrifat itu apa sih Mus? Banyak banget. Aku gak tahu juga mereka itu. Katanya mengenal Allah. Lu nggak tahu tapi lu omongin. Iya aku bertanya, makanya aku bertanya. Makrifat Boleh. itu gimana ceritanya lari ke makrifat Anda Kristen? Nggak nyambung Bang. Betul. Iya bang, ini aku pernah belajar sama di pondok itu. Kenapa Dalam bisa ke kayak pondok? Lah, ente Kristen gimana ceritanya Bang? Bukan ketemu di pondok, Tapi ya atasan pondok dia ketemu. ya terus. Terus katanya Allah itu hanya nama. Bagaimana Islam itu kalau Allah itu hanya nama? Itu yang aku pertanyakan. Maksudnya Allah itu nama dari Sang Khalik. Itu maksudnya dalam ilmu makrifat itu begitu. Jadi Allah memperkenalkan nama, tidak memperkenalkan wujud. Sampai di sini tidak paham. Katanya- Paham dia. Tapi katanya di dalam Ya, katanya lagi. apa ya? Mm-mm. Sifat apa tuh sifat 20 wujud itu ada katanya. Ya memang. Wujud itu artinya ada. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Allah itu Tuhan itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Aduh gimana Jum. Katanya tadi nggak ada. Tadi Maksudnya? wujudnya. Bagaimana? Wujud, Abang Jumati ada wujudnya. wujud itu artinya ada. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Oke. Hanya saja. Hanya saja manusia tak mampu menggapai wujud Allah. Jangankan menggapai wujud Allah, manusia untuk menggapai wujud angin aja kagak bisa. Jangankan wujud angin, wujud kentutmu aja, saudara nggak tahu wujudnya kayak mana. Jangankan wujud kentut, Tapi wujud akal aja nggak bisa Anda capai kayak mana. Tapi kan bisa dirasain. Kalau Allah bisa dirasain atau enggak? Loh, jadi yang mengadakan alam semesta ini siapa? Yang mengadakan hujan siang dan malam itu siapa? Presiden. Negara kita yang bikin langit ini, alam semesta ini. Hah? Gaya gravitasi bumi, itu yang bikin siapa? Matahari yang bikin siapa? Masa Anda enggak merasa? Itu kenapa? Karena Anda terkungkung di dalam konsep Tuhan itu menjadi manusia. Kita ada karena bukti bahwa Tuhan itu ada. Apa bukti Allah itu ada? Ya buktinya kita ada. Kalau kita nggak ada, bisa jadi itu alasan Tuhan itu nggak ada. Gitu loh. Segala sesuatu ini ada karena ada yang mengadakan. Nah karena ada yang mengadakan, maka yang ada yang mengadakan inilah yang disebut sebagai pencipta. Pencipta inilah yang disebut Allah. Begitu Bang. Oke, kembali lagi sama yang katanya
Allah itu Permen. hanya nama. Tapi kalau disembah berarti hanya nama dong orang Islam. Kenapa bisa sembahnya nama? Sekarang begini. Apa Jum manggil saya? Itu Bang Handi, bukan saya loh. Serius. Jadi kalau Anda mengatakan menyembah nama, oke, gini. Akal itu terdiri dari berapa huruf? Bung. Saudara Amos. Akal ada berapa huruf? 4. 4 huruf ini bisa Anda tunjukkan wujud dari akal? Gak bisa kan? Terus Berarti akal ini hanya huruf. Hanya huruf A, K, A, L. Selebihnya nggak ada. Cuman huruf tok. iya, berarti kalau Allah berarti kan menyembah nama aja itu. Oh enggak. Akal ini apakah hanya nama? Atau akal itu memang ada? Kalau setiap manusia pasti ada akal. Nah, bisa enggak Anda menunjukkan wujudnya? Nggak bisa. Tapi Bisa. Bisa. Coba tunjukkan wujud akal Anda, coba. Kataku nggak bisa, tapi kalau dirasakan bisa. Nggak bisa kan? Nah sekarang karena nggak bisa, apakah akal itu tidak ada? Ada. Ada. Coba. Itulah Tuhan. Nah Tuhan kami itu maha melihat, maha mendengarkan, maha menyaksikan, maha mengetahui. Jadi bukan kami yang harus melihat Allah, tapi Allah yang kemudian punya sifat yang maha melihat. Jadi umat Islam itu tidak perlu melihat Tuhannya, tapi umat Islam menyadari dimanapun umat Islam berada, mau dia seorang diri, mau dia banyak orang, mau dia di rumah, di kamar, dia selalu merasa dilihat oleh Tuhannya. Sehingga umat Islam itu tidak berani melakukan dosa meskipun dia seorang diri, karena dia menyadari Tuhan itu maha melihat. Kalau saudara beda. Tuhan Anda harus Anda lihat. Harus jadi bayi. Harus jadi manusia. Itu ajaran pagan. Berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa. Kenapa? Karena punya keterbatasan. Apa bukti keterbatasannya? Dia bisa dilihat. Segala sesuatu yang bisa dilihat pasti punya keterbatasan. Nah coba tanya Yesus. Lihatlah Yesus itu. Mampu dan dia kemudian menahan rasa lapar? Tak bisa. Mampu tidak dia kemudian menahan rasa ngantuk? Tak bisa. Kenapa? Karena dia terlihat, dia makhluk. Makanya kami haram jadah menuhankan Yesus. Akal ada, tapi tidak bisa kita lihat. Dan kita imani akal itu pasti ada. Nah, Tuhan ada, tapi kita tidak bisa lihat. Berarti Tuhan itu ada, meskipun kita tidak bisa lihat. Makanya Tuhan itu wajib hukumnya maha suci. Karena dia maha suci, maka dia tidak terkontaminasi dengan alam fana. Alam biologis. Kalau dia sudah tersentuh dengan alam biologis, berarti dia bukan Tuhan. Sama seperti Yesus. Dia punya daging, dia punya lambung, dia punya keringat, dia punya dia punya pipis, dia punya ludah, dia punya ences, dan seterusnya. Berarti dia gugur jadi Tuhan. Sementara dimensi kesempurnaan alam ini itu ditopang oleh kesempurnaan pencipta. Contoh. Anda coba membandingkan antara ahli meja, ahli kursi dengan yang bukan ahli kursi, atau ahli lemari dengan yang bukan ahli lemari. Ketika yang bukan ahli lemari bikin lemari dan kita sandingkan dengan lemari yang dibuat oleh ahli lemari, pasti berbeda. Kita bisa melihat ahlinya dengan melihat produknya. Ketika kita melihat dua lemari, yang satunya bagus, yang satunya tidak bagus, maka itu adalah acuan kita menilai sang pembuatnya. Begitu kita melihat meja yang bagus, lemari yang bagus, maka kita akan mengatakan, yang bikin ini hebat ya, yang bikin ini benar-benar luar biasa ya, yang bikin ini benar-benar ahli ya. Tapi ketika kita melihat lemari yang dibuat, catnya aja berantakan, kakinya miring-miring dan seterusnya, pasti kita akan mengatakan,
Wah, ini nggak becus yang bikin ini tidak ahli, ini belum bisa. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini? Jangan alam semesta deh, jangan. Lihat jari-jari Anda. Coba Anda bayangkan, kalau jari Anda itu ibu jarinya pindah ke kiri. Pindah ke kiri yang paling luar dia. Jari anak pindah ke dalam. Coba dibolak-balik jari-jari ini, ditukar. Atau jari-jarinya taruhlah telunjuk, satunya berada di jidat. Satu telunjuk kita pindah ke jidat. Atau biji mata kita disimpan di bokong satu biji, yang satunya disimpan di atas ubun-ubun. Atau kuping kita disimpan dekat lubang anus. Kuping simpan dekat lubang anus. Coba Anda bikin di situ. Atau hidung disimpan di dekat lubang anus. Ya 2 senti lah dari lubang anus hidung Anda. Anda akan mengatakan yang membuatnya ini siapa sih, kok kacau balau kayak begini. Tapi coba Anda lihat bagaimana susunan saraf yang ada pada diri Anda. Coba Anda lihat bagaimana susunan biologis Anda. Sempurna sesempurnanya. Jadi yang membuat kita ini adalah sesuatu yang sempurna, maha sempurna. Karena dia maha sempurna, maka dia mustahil cacat. Mustahil punya kelemahan, mustahil punya kehinaan, mustahil punya kelemahan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia? Berarti dia punya kelemahan. Begitu saudara Amos. Tapi ngomong-ngomong Amos ini kalau dibalik namanya Zuma loh. Salam Gurunda Zuma. Iya. Iya, Salmon. Iya. Ya, gimana Bang? Shalom Bang. Saya tertarik dengan perkataan Gurunda yang mulia ini. Jadi kalau menurut saya Bang Zuma, iya, sesuatu yang mustahil, ini menurut saya Bang Zuma. Sesuatu yang mustahil itu adalah sesuatu yang sama sekali itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Seperti contoh, datang-datang malah motong lagi. bentar Bang Amos, bentar. Kalau ini Bang Zuma ini teman saya Bang Amos. Kalau Bang Zuma ini teman saya. Jadi maksudnya begini Bang Zuma. Gimana, sesuatu yang mustahil. Oh, berarti aku musuh ya? Oh, gitu ya dalam Islam. Enggak. Abang juga teman saya, tapi kalau saya itu membenci ajarannya Nabi Muhammad. Itu terus terang saya ngomong. Tetapi maksudnya tidak begitu teman Bang Amos. Jadi begini Bang Zuma, maksudnya saya sesuatu yang mustahil itu adalah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi yang mustahil itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi ketika Ributlah kalian berdua. Tadi saya sudah, sekarang kalian ribut. Bentar. Cantik permen. Jadi begini Bang Zuma, kalau Bang Zuma katakan bahwa yang mustahil itu Tuhan tidak bisa lakukan, ya berarti itu sama dengan Allah SWT, karena Allah SWT sendiri tidak bisa menjadi manusia. Bahkan dia sendiri kalah dengan malaikat Jibril, yang dimana malaikat Jibril itu mampu menjadi manusia yang sempurna. Maryam ayat 17. Jadi menurut saya itu suatu apa ya, kegagalan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Allah SWT. Jadi begitu Bang Zuma. Oke, saya nanggap ya. Bang Oke. Iya. Oke. Tolong tunjukkan prestasi manusia yang paling hebat di atas muka bumi yang bisa dilakukan pencapaiannya. Manusia yang paling Anda kagumi, yang paling Anda sanjungi, dan yang paling Anda lihat paling hebat lah pokoknya. Siapa manusia itu dan apa kehebatannya? Silakan. Kalau abang mengatakan siapa manusia yang paling hebat, kalau jawaban saya simpel. Iya, siapa? Manusia yang paling hebat itu orang tua saya, yang kemudian membesarkan saya. Itu kalau Bang Zuma menanyakan manusia yang paling hebat. Oke. Kalau Bang Zuma menanyakan Tuhan siapa yang paling hebat, ya sudah pasti saya jawab Tuhan Yesus. Silakan Bang. Saya tanya manusianya yang saya tanyakan. Anda kan mengolok-olok Allah. Nah sekarang Anda menginginkan Tuhan itu
harus jadi manusia. Nah, sekarang saya ingin tahu, pencapaian apa yang kedua orang tua Anda lakukan sehingga dia bisa setara dengan Tuhan? Coba. Oke, Bang Suma. Jadi, bukan saya yang mengatakan bahwa saya harus memaksa Bang Suma supaya Bang Suma memaksakan Tuhan menjadi manusia, tetapi Bang Suma sendiri yang saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Oh, memang nggak bisa. Iya, karena memang Tuhannya Bang Suma itu kan nggak maha kuasa. Memang nggak bisa. Oke, sekarang begini. Iya, karena memang nggak maha kuasa. Malaikat kan lebih maha kuasa daripada SWT, Maryam 17. Oke, baik. Sekarang begini. Manusia yang paling bisa dilakukan manusia apa? Manusia bisa menciptakan. Manusia bisa melahirkan. Kenapa bukan melahirkan. Manusia bisa menciptakan. Tidak bisa. Gagal ya. Menciptakan salah, gagal. Oke. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan begini, Bang. Tunggu. Isa pun menciptakan burung dari tanah liat. Dari izin Allah. Iya. Oke, udah. Jadi pertanyaan Bang Suma itu sia-sia menurut saya. Tidak. Dengan izin Allah, dengan izin Allah gugur kan? Gugur. Tapi kan gugur, manusia gugur. Sia-sia. Pertanyaan Bang Suma kan sia-sia. Enggak sia-sia. Dengan izin Allah udah selesai, udah terjawab kan itu. Menanyakan yang bisa menciptakan itu manusia atau Allah? Buktinya dengan kan izin bisa menciptakan. Dengan izin siapa? Dengan izin siapa? Isa itu manusia atau Allah? Manusia, tapi dengan izin siapa? Iya, kenapa dia menciptakan? Dengan izin siapa? Dengan izin siapa? Yang bisa menciptakan itu manusia atau Allah? Sekarang begini, apakah Isa bisa menciptakan tanpa izin Allah? Iya, apakah manusia bisa menciptakan atau tidak? Saya tanya, bisa tidak Isa menciptakan tanpa izin Allah? Iya, berarti pertanyaan narasi Bang Suma yang awal itu salah narasi. Bang Suma salah. Saya kan bertanya, adakah manusia bisa menciptakan? Anda mengatakan Nabi Isa. Saya bilang ada. Kan Nabi Isa. Nabi Isa. Setuju tidak? Iya. Sekarang pertanyaan lanjutannya. Enggak, Bang Suma setuju tidak? Setuju. Bisa sudah jawab kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya, apakah Nabi Isa bisa? Karena memang umat Islam bertanya, silakan. Apakah Nabi Isa bisa menciptakan tanpa izin Allah? Apakah yang menciptakan itu Allah atau manusia? Nanti kan mulai di sini. Iya. Dia nggak bisa dibawa waras. Dia tidak bisa dibawa waras selamanya. Anda mau begini. Sekarang begini, apakah Nabi Isa bisa menciptakan tanpa izin Allah? Jawaban Anda apa? Tunggu. Aku pamit dulu ya. Ya, silakan. Apakah Nabi Isa bisa menciptakan tanpa izin Allah? Tidak bisa. Gugur. Oke? Nah, sekarang apa yang bisa kemudian manusia lakukan ya dalam hal penguasaan? Bisakah manusia itu mengatur nasib manusia? Bisakah manusia itu kemudian memperpanjang usianya sendiri? Bisakah manusia itu kemudian memberikan kehidupan pada dirinya sendiri? Tidak bisa. Nah, sekarang manusia ini pada dirinya syarat dengan kelemahan. Tidak bisa melawan ngantuk, tidak bisa melawan lapar. Itu manusia. Tidak bisa. Manusia bisa, ada yang bisa menahan lapar. Isa kan menahan lapar sudah 2000 tahun kan diangkat Allah. Dia diberi makan, dia diberi rezeki. Dia diberi rezeki oleh Allah. Di dalam Al-Quran mengatakan dia diberi rezeki oleh Allah. Diberi makan di langit, Bang Suma. Kita baca satu. Kita kan menahan lapar di langit. Itu kan manusia. Baik. Ya. Jadi ketika kemudian dikatakan oleh Allah, bal rafa'ullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihi. Allah yang mengangkat. Allah yang mengangkatnya kemudian. Iya, betul. Mengangkat terus simpannya Isa itu di mana, Bang Suma? Nabi Isa diangkat oleh Allah. Itu aja dulu. Nah, setelah diangkat oleh Allah berarti dia ada penguasaan. Dia adalah makhluk yang dikuasai oleh Allah. Makanya dia mengatakan
Apa yang dikatakan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Allah? Dia adalah hamba. Isa itu hambanya. Dia adalah ciptaan. Dia adalah manusia. Oke? Udah selesai. Nah sekarang, Jadi sekarang begini. Bang Suma. Sekarang begini. Ketika kemudian, Boleh saya bertanya Bang Suma? sekarang begini. Sabar. Ketika kemudian Nabi Isa ini tidak diberi roh oleh Allah, apakah Nabi Isa bisa hidup? Kalau Isa tidak diberi roh oleh Allah, apakah dia bisa hidup? Ya, dia tidak bisa hidup karena memang Isa itu adalah ruh Allah. Oke, udah selesai. Yesus kalau tidak diberi roh, jadi Yesus kalau tidak diberi roh, Yesus kalau tidak diberi roh, Yesus kalau tidak diberi roh, apakah dia hidup? Loh, Yesus itu kan firman. Enggak, saya tanya. Yang kemudian Saya tanya sama saudara, apakah Bang Suma kan Yesus, baru saja apakah mengatakan. Yesus kalau tidak diberi roh dia bisa hidup? Ya, dia pemilik roh itu kenapa? Saya Bagaimana tanya, mungkin Bang Suma menanyakan hal itu? Saya tanya Dia kan lagi. pemilik roh itu. Di mana dalilnya Yesus pemilik bertentangan roh? Dengan Di mana? Di Nah, mana? dia kan Tuhan. Oh, Dia kan Allah. Oh. Dia jelas. Yang Mama kemudian Allah itu bisa Mama melalui firman itu Allah itu menjadi manusia. Bang Suma, Mama, bukan seperti SWT. Mama. Pertanyaan saya pertama Bang Suma. Allahu Akbar. Jadi gini, sebelum Anda bertanya, saya jelaskan dulu. Oke, silakan Bang Suma, silakan. Oke, gini. Jadi yang disebut Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Sedangkan yang disebut manusia itu adalah ciptaan. Oke? Nah, Yesus ini saya mau tahu dari Anda. Yesus ini manusia atau Tuhan? Ya, kan tadi sebelum Bang Suma menanyakan itu kan tadi Bang sudah menjawab bahwa yang bisa menciptakan itu hanya Allah alias Isa. Isa kan bisa menciptakan. Betul atau tidak Bang Suma? Saya tanya, Yesus ini manusia atau bukan? Iya, kan jawabannya sudah Bang Suma kan sudah jawab tadi. Yang Bang Suma jawab itu kan yang bisa menciptakan. Kamu kayak orang mabuk ditanya ya. Begitulah kalau suka makan babi, ya otaknya tidak berfungsi. Yesus ini manusia atau bukan? Ya. Yesus ini manusia atau bukan? Itu, Yang saya Bang tanya, Suma kan manusia ini ya. Yesus atau manusia atau bukan? Dia ketika dia menambahkan natur dia sebagai manusia. Kok menambahkan natur? Iya, Kok menambahkan natur? Maksudnya gimana? Kodratnya sebagai manusia. Maksudnya Tuhan, Ya, betul, maksudnya dewa menjadi manusia gitu. Bentar Bang Suma. Bang Suma bertanya atau mau menjelaskan? Kalau Bang Suma mau menjelaskan saya dengar dulu Bang Suma. Silakan Bang Suma. Oke, jadi gini saudara. Saya kan bertanya sama saudara, Yesus itu manusia atau bukan? Apa jawaban saudara? Ya, dia adalah firman yang saya nggak tanya itu. Yang saya tanya manusia atau bukan? Lari ke firman. Saya tidak tanya firman. Saya tidak tanya firman. Yang saya tanya manusia itu Yesus. Yesus itu manusia atau bukan? Konghucu Bang Suma. Saya kan orang Kristen. Yesus Jadi itu manusia atau bukan? Iya, Bang Suma. Kamu ngerti gak sih bahasa Indonesia, bro? Iya. Coba kamu gini deh. Coba kamu ulang pertanyaannya Bang Juma. Iya, dia manusia. Dia manusia. Oke, dengar. Dengar. Dia manusia. Oke. Iya. Pencipta langit dan bumi ini manusia atau bukan? Pencipta langit dan bumi bukan manusia. Berarti bukan Yesus. Ya. Ya sudah. Bahkan menanyakan Yesus. Berarti bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Udah selesai. Kan menanyakan Yesus itu manusia atau? Udah, kita sudah selesai. Kenapa? Udah selesai kita. Ya, udah selesai kita. Udah selesai. Tunggu dulu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Yesus manusia. Pencipta langit dan bumi. Dia itu manusia dan dia memiliki gelar pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Berarti Kristen menyembah manusia. Dah selesai. Kalau udah sepakat ngapain dilanjutin Guru ndak? Udah beres. Udah beres. Udah beres. Thank you Black Sweet. Udah sepakat.
Oke, boleh saya bertanya Bang Suman? Mantap. Jadi kita lagi dialog sama Unitarian ya ini. Ya. Jadi boleh saya bertanya Bang Suman? Kesimpulan dulu bahwa Kristen menyembah manusia. Oh, itu kan Bang Suma menurut pandangannya Bang Suma. Tadi Anda yang mengakui loh. Anda yang mengakui kalau Yesus itu manusia. Oke, berarti saya buat kesimpulan bahwasanya Allah SWT itu nggak mampu berbuat apa-apa, bahkan menjadi manusia tidak bisa. Boleh begitu saya memframing seperti Di mana itu? dalilnya? Di mana dalilnya? Iya, dalilnya oke, baik. Abang Suma kan minta dalilnya di mana? Iya. Oke, mirroringnya gini Bang Suma. Di mana dalil bahwa Allah SWT itu bisa menjadi manusia? Laisa kamislihi syai'. Iya, berarti tidak bisa kan? Tidak bisa berbuat apa-apa kan? Bagaimana gini Gurunda dikit ya. Emang gini Black Sweet, lu bisa nggak makan tai, bisa nggak lu? Iya bisa, kalau saya orang gila. Makan tai, coba makan tai coba. Iya, kalau saya kan sudah jawab. Kalau gua nggak bisa, kalau saya apakah orang gua gila. bukan manusia ketika gua nggak bisa makan tai? Jangan menyinggung Al-Hijr ayat 6, bro. Loh, Saya dijawab suka. aja. Kalau lu bisa makan tai, artinya lu maha kuasa. Makanya jangan menyinggung Al-Hijr ayat Dapat ya? 6. Saya kan Dapat ya, logikanya dapat ya. Bahwa Logikanya dapat ya. kecuali saya itu orang gila, baru saya bisa Memang makan. kamu gila. Kalau kamu nggak gila, artinya kalau Tuhan turun ke dunia itu Tuhan gila namanya. Justru karena kamu Ya, gila jadi sampai begini, kamu Bang gini. Suma, saya mau tahu, Bang Suma. Kalau kamu tidak gila, tidak mungkin kamu Berarti Bang Suma memahami ini Tuhan takut menjadi ditanya manusia rupanya. gitu. Itu udah jawabannya, Bre. Saya pikir Bang Suma ini siap ditanya tentang Jangan iman dipikirin, keislaman. dipastiin. Ya udah, tanyalah apa pertanyaanmu. Oke, saya suka, saya paling suka kalau ini. Tanyalah. Tapi Bang Suma ini serius nggak mau dijawab. Nggak bisa. Dia simpulkan dulu kan, Pak. Gua nggak biarkan dia bertanya. Kejang, saya tahu ini Andi Celebes. Nggak bisa. Harus disimpulkan dulu. Tuhan saya manusia. Iya kan? Tuhan saya manusia. Apa Yesus manusia? Pencipta alam semesta, bukan manusia. Artinya Yesus bukan Tuhan pencipta. Simpulkan dulu, baru itu dulu. Simpulkan dulu. Oke, jadi memang ajaran. Nggak mau menyimpulkan dia. Lari dari topik. Nggak bisa. Oke, saya Simpulkan. Bang Nandar. Assalamualaikum akhi. Simpulkan dulu. Baru Anda Iya, tanya. Simpulkan dulu. Oke, baik. Jadi saya itu lagi assalamualaikum Bang Yonatan. Simpulkan dulu buruan. Oke, baik. Jadi saya simpulkan, setelah saya simpulkan, apakah boleh saya bertanya kepada kalian sumber? Ya. Boleh? Ya. Atau saya bertanya ke Andi Celebes Simpulkan saja, dulu. biar dia ini pusing juga sebentar. Simpulkan dulu. Cepetan. Andi Celebes ini mau ditanya. Simpulkan dulu. Kamu nanya nanti ke saya. Iya, simpulkan Jangan dulu. Andi Celebes aja, Andi Celebes. saya. Ketinggian kok nanya ke Bang Handi, nanyanya ke saya. Simpulkan dulu, ini loh tadi simpulannya nih. Dari Handi. Oke, baik. Tadi pertanyaannya Bang Joma, Yesus itu manusia. Pencipta alam semesta, bukan manusia. Artinya bukan Yesus, Tuhan pencipta alam semesta. Simpulkan dulu. Ya, pencipta. Jadi begini, Bang. Oke, saya simpulkan. Jadi melalui firman. Astagfirullah, firman dibawa-bawa. Salahnya di mana Andi Celebes? Kamu ini jadi orang itu. Salahnya di mana? Udah. Bertanya apa pertanyaanmu? Silakan. Iya, jadi saya sangat-sangat menghormati Bang Suma kali ini karena dia. Aduh, banyak cerita kamu. Tanyalah cepat. Baik, Bang Suma. Ini saya mau tanya nih Bang Suma. Tapi otakmu pastikan ada di tempatnya ya. Iya, saya jamin saya lebih pintar Nabi Muhammad, Bang Suma. Tenang. Ya, pelecehan ini. Mulai menghina ini si makanya Bang Suma jangan ngomong saya kayak gitu. Oke, saya bertanya. Tapi kalau kamu ada di tempat, jangan sampai seinjak-injak mulutmu. Kalau saya bilang saya lebih pintar dari Tuhanmu, bagaimana? Saya bisa bawa motor, Tuhanmu nggak bisa bawa motor. Jangan begitu. Jangan kau bilang dirimu agama kasih, nanti sikit-sikit mau melapor, sikit-sikit melapor, menghina segala macam. Jangan kau bawa nabiku, jangan kau bawa nabiku. Dan kau lagi berdialog dengan saya, lagi berdialog dengan umatnya. Dari tadi Yesus saya hargai loh.
Oke, baik. Kau sudah numpang hidup di negara saya ini. Kau hidup numpang di sini, ngerti kau? Oke. Cabut dulu Kalau gua capanmu itu, bilang cabut ya, dulu. gua punya kasur gimana? Kalau mau lanjut cabut dulu capanmu itu, cabut dulu. Cabut dulu capanmu. Cabut. Kakekmu itu ikut penjajah dulu. Sampai kau Kristen juga. Ya kau hati-hati kau ngomong. Saya tahu Bang Suma ini mau mengalihkan. Kakek lu tuh jongos Belanda. Kakekmu itu budaknya Belanda, so kau tahu. Jadi jangan kau Jongos bawa. Portugis tau nggak lu? Jangan kau ini, jangan kau membawa Nabi. Nggak usah kau bawa Nabi di sini. Oke. Bagus-bagus kau dinaikkan di sini. Kau hidup di negara saya aman loh. Ngerti? Saya ini nggak suka orang kejang-kejang kayak gini. Bukan Saya kejang-kejang, saya nggak suka kalau Nabi saya dihina, ngerti kau? Oke, saya minta, iya makanya saya kan Kau minta maaf dulu, kau minta maaf. Ya, saya minta maaf Gurunda terganteng, tercantik sedunia, se-Indonesia Raya dan sekitarnya. Awas kau ya, awas kau. Udah dapat. Oke, baik. Udah apa pertanyaanmu? Oke, baik. Jadi, aduh, ini sampai saya sudah lupa ini gara-gara Bang Suma. Bentar, saya buka ini. Jadi, boleh saya baca dalil Bang Suma? Boleh. Oke. Suka-suka hati kau aja lah. Kau kan di mata saya kau bukan orang. Ya, lanjut. Al-Maidah. Bentar. Satu. Oke, Bang Suma, bentar. Jadi saya bacakan dalil ini apa yang sudah diterjemahkan oleh para ulama. Kemudian kan saya juga orang Kau mau Indonesia. bertanya Al-Quran atau terjemahan? Ya, bertanya tentang Al-Quran karena Kalau yang Al-Quran itu menerjemahkan berarti orang Arabnya Islam. aslinya. Kau bertanya Iya, terjemahan yang atau Al-Quran? menerjemahkan kan orang Islam. Yang saya tanya, kamu mau bertanya tentang terjemahan atau Al-Quran? Mau bertanya tentang Al-Quran yang sudah diterjemahkan oleh orang Islam. Berarti terjemahan Bang Suma. yang kau ingin tanyakan, Kuclo. Berarti orang Islam disalahkan begitu. ketika Siapa yang orang Islam itu menyalahkan? menerjemah. Kamu mau Iya, bertanya tentang terjemahan. Iya, saya Nah, udah. mau membacakan Udah. apa yang diterjemahkan. Ya, oleh orang sudah. Islam. Al-Maidah ayat berapa ya? Oke, baik. Jadi Turunkan sebelum saya saja, membacakan Jom, dia ayat turunkan ini, saja. Bang Suma, Kali Jom. jadi sebelum saya menanyakan, menurut Bang Suma, Isa itu diwafatkan oleh Allah atau tidak, Bang Suma? Diwafatkan. Oh, Isa itu diwafatkan. Iya. Subhanallah, bukan diangkat ya? Jadi angkatlah itu, Kuclo. Lah, kok di Oke, ini yang benar yang mana? Diangkat mulai, atau diwafatkan? mulai. Loh. Mulai ngaco. Yang ngaco siapa? Saya kan bertanya baik-baik. Iya. Bang Suma yang menjawabnya tidak baik-baik. Wafat itu apa? Iya, meninggal. Meninggal. Apakah selamanya wafat itu artinya meninggal? Oh, jadi wafat itu tertidur saja. Ya makanya aku bilang tadi, kau mau membahas Al-Quran atau terjemahan? Iya. Sudah dikasih pilihan pun. Oke, baik, Bang Suma. Jadi saya mau tanya Bang Suma. Bang Suma ini kayak anak-anak. Turunin aja lah, kesel Saya baru lihat gaya diskusi Bang Suma Dasar pengek. dengan saya. Tenang, Jom, tenang. Nanti saya bela Jom kamu. Aduhan di Celebe, saya belum bertanya kenapa kau kayak Tendang gini aja di mulutnya, Celebe. dia tendang mulutnya, terus pindah giginya. Keturunan Dajjal. Manusia laknat. Lu kalau ada di depan mataku, kau bilang tadi, kamu lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Gue injak lehermu benar. Iya, hati-hati ya teman-teman. Hati-hati loh. Apalagi semacam Bang Suma, kau bawa nabiku di hadapanku, lillahi ta'ala. Saya tidak pernah takut sama siapapun. Ku robe-robe lambungmu, jangan sebut namaku. Ya, kamu boleh menghina saya bisa kau hina. Tapi jangan pernah kau sentuh Nabi, Rasul kami. Apalagi dengan bahasa kayak begitu. Kamu di Indonesia ini udah hidup tenang loh. Kalau orang Islam ini tidak toleransi sama kalian, pada saat kami berhasil mengusir, orang tua kami berhasil mengusir pembawa agama kalian ke Nusantara ini, ya, semua yang ikut di agamanya pasti kami usir juga. Tapi karena Islam melarang, jangan kalian minoritas berlebihan. Jangan.
kita senggol sedikit agamamu dalam dunia diskusi, debat, kalian panasan. Jangan gitulah, diskusi-diskusi baiklah. Santun pun tadi, kok lari-larinya kemana? Jadi Tuhanmu itu lebih kuasa apa segala macam. Janganlah pakai bahasa-bahasa kayak begitu. Ya. Di Islam di Indonesia ini tidak ada. Tidak pernah menghina ya Jum. Iya, saya paham. Di Indonesia ini tak ada kemudian debaters Islam itu yang menyembunyikan identitas. Tak ada. Kecuali hanya pada level 1. Apa itu? Pakai masker. Dan itu pun Bang Suma kan. Kalian udah tahu Bang Suma di mana tinggal, kerjanya di mana, selalu kemana-mana. Tapi di antara kalian yang minoritas ini, kayak Sopiantul, siapa? Si Kiamat, si Ferguson, mana wajahnya? Tapi selalu tampil. Congor Fedia, mana? Tapi selalu tampil menghina, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Mereka menyembunyikan identitas. Tidak pernah bisa dilihat wajahnya. Apa maksudnya? Itu cerminan agama kalian. Kalian menurut minoritas tapi belagu. Kami Bang Suma buka kamera selalu. Kelihatan kok saya selalu di mana-mana. Setiap ada syahadat saya buka kamera. Saya tidak pernah menghina kalian. Tidak pernah menghujat pula saya. Saya menyampaikan apa data-data yang ada saya tahu. Dalam kitab kalian. Nih. Ini Bang Suma nih, Bang Suma. Biar saya pakai masker begini kemana-mana kita ketemu pasti kau tahu saya. Ketemu di depan pasti kau tahu. Tempat saya tahu, wisata saya tahu. Tempat kerja saya tahu. Ada enggak berani kayak begini? Ferguson. Berani enggak Ferguson kayak begini? Berani enggak? Siapa penghujat-penghujat itu kayak saya? Kalian itu minoritas tapi belagu. Ngerti? Paham? Para mereka ini. Kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad SAW, bagaimana bisa Indonesia merdeka, coy? Gak minta terima kasih sekali gitu. Udah minoritas belagu kali kalian. Minoritas belagu. Sedikit aja sentil dibilangnya kita menista segala macam. Apa yang saya nistakan? Apa yang kami nistakan? Sedikit-sedikit Nabi Muhammad kalian serang. Sedikit-sedikit Allah kalian serang. Janganlah ya. Tolong coba di Indonesia di bawah naungan api ini siapa apologet yang tidak pernah tampil wajahnya? Bang Suma aja kan? Itu pun pakai masker kan nampak. Ada suatu hari nanti kalian bosan melihat muka saya. Kan udah beberapa tahun yang lalu saya katakan. Saya akan tampil di podium, di mana-mana saya akan bikin panggung tanpa masker. Tunggu aja waktunya. Akan kugoyangkan ini Indonesia. Tunggu aja. Belum saatnya. Nanti saya akan tablik akbar keliling tanpa masker, menyuarakan tentang ini semua. Debat lintas agama. Udah pernah kan kemarin saya undang semua pendeta seluruh Indonesia? Udah kan? Nah, tengok aja nanti. Belum saatnya sekarang. Jadi tolonglah jangan Anda mengatakan seperti itu. Orang berbicara baik-baik pun tanya jawab. Saya sudah siapkan diri untuk ditanya. Larinya malah kebahas ke Nabi Muhammad dihujat kayak begitu. Janganlah. Ya. Jangan. Nanti kita orang Islam di Indonesia ini melakukan aksi, kalian hujat, sedikit demo. Lah kalian yang memicu. Minoritas pelaku. Kita tidak bisa bayangkan kalau kalian yang mayoritas ini kayak mana negara ini. Kalian minoritas aja gini tindakan kalian. Ya, bagaimana kalau kalian yang mayoritas? Mau jadi apa kami di sini? Mungkin kembali lagi yang kayak dulu pada saat Belanda datang ke Indonesia. Kami jadi budak kalian. Kalian suruh kami jadi pekerja rodi mungkin. Ya. Karena kalian itu sedikit hujat Rasulullah, sedikit hujat Allah. Saya siang malam itu mencoba untuk mengembalikan posisi Yesus. Dia itu manusia suci. Kalian setengah mati. Tidak, dia manusia terkutuk. Yang mana sebenarnya pengikut Yesus sebenarnya? Saya atau Anda? Saya